Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP Tegamel Akhlak. Apa kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah, terhindar dari segala penyakit. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anakku semua, ketemu lagi sama Miss Tami dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya. Setelah pekan kemarin kalian melaksanakan penilaian tengah semester 2. Semoga nilai kalian semua di atas KKM dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan semoga kalian bisa terus mempertahankan prestasi kalian. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pekan ini, hari ini kita akan belajar mengenai garis dan sudut ya. Silahkan dibuka buku paket kalian masing-masing dan silahkan dicatat hal-hal yang penting yang bisa kalian catat, atau setelah menyaksikan, setelah menonton video ini baru bisa mencatat, boleh diatur strategi kalian agar kalian bisa menyimak dan bisa mencatat ya. Karena proses belajar tidak hanya dilakukan dengan cara melihat saja atau mendengar saja, tapi ketika kalian mengulang kembali apa yang sudah disampaikan, maka itu akan mengingat, akan tambah diingat oleh kalian ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami hubungan antar dua garis dengan tepat, siswa dapat mengukur besar suatu sudut dengan benar, siswa dapat menggambar sebuah sudut dengan benar. Nah, ini ya 3 ketujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini akan Miss Tami ambil nilainya sebagai nilai keterampilan kalian untuk di semester 2 ya. Sebelumnya Miss Tami ambil nilai kalian dari nilai keaktifan, nilai tanya jawab di YouTube, di Zoom dan sebagainya. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai garis ya. Garis itu terdiri dari titik, yaitu sesuatu yang tidak memiliki ukuran, yang tidak memiliki panjang, lebar, dan ketebalan. Tahu ya titik ya? Itu adalah titik. Yang kedua adalah ruas garis. Ruas garis adalah garis yang menghubungkan antar dua buah titik atau lebih. Nah, contohnya ini adalah ruas garis AB. Ingat, ruas garis AB menghubungkan dua buah titik ya, yaitu titik ya, titik A dan titik B dihubungkan oleh sebuah garis. Namanya adalah ruas garis AB. Nah, lambangnya ini ada garis gini ya. Itu adalah ruas garis AB. Selanjutnya, panjang AB akan sama dengan panjang BA. Jadi panjang dari A ke B akan sama dengan panjangnya dari B ke A. Jadi walaupun AB tapi sama dengan BA gitu ya. Yang ketiga, sinar. Sinar adalah kumpulan dari titik-titik yang tak terhingga jumlahnya akan tetapi memiliki panjang yang tidak terbatas. Contohnya ini adalah sinar OA, ada panahnya ya. Jadi OA itu kan dari titik asal ya ke A. Nah, di sumber lain bisa dikatakan nanti ini ditarik garis lagi ke atas, ke bawah. Nah, itu panjangnya tidak terbatas. Nah, lambang panah ini itu dia bisa diperpanjang ya, karena panahnya ini hanya satu ke sini, berarti dia panjangnya bisa diperpanjang ke arah sebelah sini saja gitu ya. Itu adalah sinar, karena datangnya dari O kalau sinar tuh. Lanjut, yang keempat ini adalah garis. Nah, garis adalah kumpulan dari beberapa titik yang tak terhingga dan dapat diperpanjang hingga tak hingga. Nah, ini adalah garis ya, dilambangkan dengan tanda panah di kedua sisinya, berarti dua sisinya bisa diperpanjang terus ke arahnya masing-masing. Jadi bisa dipanjang ke kiri, bisa diperpanjang ke kanan. Ini contohnya, disebut dengan nama garis L. Ini ada lambang ya, ini L. Nah, biasanya penamaan garis dengan menggunakan huruf kecil. Tapi penamaan titik, ini kan titik ya, titik A, B, X gitu ya. Kalau penamaan garisnya menggunakan titik,
penamaan titik dia menggunakan huruf vertikal ya. Huruf kapital. Jadi A, B, berarti garis A, B, A-nya besar, B-nya kecil. Jangan hanya garis A, nggak boleh. Garis A kan hanya satu titik, bukan garis. Padahal kalau garis itu kumpulan dari beberapa titik. AX boleh, AY boleh, AB boleh, XY boleh, dan seterusnya ya. Itu adalah garis. Jadi apa perbedaannya antara ruas garis, sinar, dan garis? Jadi ruas garis nih ya disimpulkan gambar terlihat utuh, sinar tidak dapat terlihat utuh, garis gambarnya tidak dapat terlihat secara utuh. Oke ya. Ini adalah perbedaannya. Selanjutnya adalah kedudukan titik dan garis. Nah, pertama, kedudukan titik dan garis adalah garis yang melewati satu titik. Ini ya. Nah, ini contohnya. Jadi dia melewati semua di titik P gitu ya. Nah, sebenarnya garis yang melewati satu titik ini dia maksudnya adalah dari banyak garis bertemu di satu buah titik ya. Ini namanya titik P. Kemudian ada lagi garis yang melewati dua buah titik. Nah, ada titik X dan ada titik sini titik min 6 dan titik 8 ya. Kemudian ada lagi garis yang melewati 3 buah titik. Nah, ini contohnya. Ada titik 1, titik 2 dan titik 3. Itu adalah kedudukan titik dan garis. Satu lagi yang keempat, garis yang melewati 4 titik tidak segaris. Nah, ini ada 4 titik ya, ada P, Q, R, S, tapi dia tidak segaris. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, itu maksudnya garis yang melewati 4 titik tidak segaris. Selanjutnya adalah, ada lagi satu lagi, yang kelima, ada disebut dengan nama titik kolinear dan non-kolinear. Apa itu? Titik kolinear adalah titik yang terletak pada satu garis ya. Titik pada satu garis, contohnya adalah titik A, B, X, Y, X, dan Y. Titik A, R, P, dan Q tidak terletak dalam satu garis, maka disebut titik non-kolinear. Nah, selanjutnya adalah kedudukan dua buah garis. Ada garis yang disebut dengan nama garis berhimpit ya. Jadi satu garis di sini garis M dan di sini juga garis N. Yang kedua adalah garis berpotongan yang seperti pada gambar ya, garis berpotongan bertemu di satu buah titik P. Kemudian garis yang saling sejajar. Nah, ini sudah pernah kalian temui mungkin ya, sudah tidak asing. Ini garis sejajar ya, garis A, B, dan garis C dan D sama dan tidak mungkin berpotongan. Itu adalah garis sejajar. Selanjutnya adalah garis yang saling bersilangan. Nah, ini digunakan dalam kubus, balok, dan sebagainya ya. Ini kita tarik garis A ke F, kemudian ini B ke D ya, tadinya begini nih ke sini. Nah, itu adalah garis yang saling bersilangan. Beda sama berpotongan ya. Kalau ini kan ditarik dia tidak berpotongan. Oke. Selanjutnya sudut. Nah, sudut dibentuk oleh dua sinar garis yang berasal dari titik awal yang sama. Nah, ini perhatikan gambarnya. Nah, ini ada gambar pertama ya. Nah, ada garis sinarnya dari A semua, A ke C, A ke B ya. Dia akan membentuk sebuah sudut di tengahnya gitu. Kemudian nih gambar yang kedua ada lagi dari B, dari titik B ke A, B ke C. Ini adalah sudut ya. Nah, pada gambar di atas titik A adalah titik sudut, yang gambar yang ini ya. Titik A adalah titik sudut dan AB, AC adalah sinar garis. Sinar garis ini disebut dengan nama kaki sudut, yang ini ya. Untuk gambar yang pertama. Kemudian AB ini gambar yang, jadi keterangan ini untuk gambar yang ini ya. AB dan AC berasal dari titik yang sama, yaitu titik A. Maka membentuk sudut A atau sudut CAB atau sudut BAC. Sudutnya di tengah, berarti sudutnya adalah CAB dan sudut atau sudut BAC. Lambang penulisan sudut ini adalah begini ya. Tuh ya, itu adalah lambang penulisan sudut. Selanjutnya adalah penamaan sebuah sudut. Nah, ada 3 cara penamaan sebuah sudut. Yang pertama dengan menggunakan 3 huruf kapital dan letakkan huruf pusatnya di tengah. Nah, ini ada sebuah sudut di mana ada huruf A, O, dan B. Titiknya sudutnya adalah di O. Maka si O nanti penulisan yang menggunakan 3 huruf kapital ada di tengah ya. Jadi nama sudutnya adalah AOB, AOB atau BOA. Boleh sama.
Selanjutnya menggunakan satu huruf kapital dengan huruf itu adalah sebagai pusat. Tadi ya, kalau pusatnya di O, maka ya namanya adalah sudut O. Gitu ya. Tapi ada suatu kasus di mana gambar sudutnya adalah seperti ini. Nah, untuk sudut yang ini, nama sudutnya sudut yang atas ataupun sudut yang bawah, tidak boleh keduanya memberikan nama sudut O. Ya, tidak boleh menggunakan hanya satu huruf saja. Misalnya ini yang atas sudut O, bawah sudut O lah. Beda ya. Sudut yang atas sama sudut bawah itu berbeda. Maka kita bedakan dengan menambahkan huruf cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan bilangan asli, misalnya sudut 1, sudut 2, sudut 3 atau yang lainnya, atau menggunakan huruf kecil, misalnya sudut X, sudut Y atau sudut X1. Nah, untuk yang tadi bisa kita namakan seperti sudut Y1. Ini ya, sudut Y1. Berarti kalau yang tadi itu kita bisa gunakan misalnya ini adalah sudut O1, yang bawah misalnya sudut O2. Itu untuk membedakan kedua sudut O-nya ya. Selanjutnya bagian-bagian dari sudut. Yang pertama batas sudut. Nah, yang ada titik A, B, C, D, E, F berada pada batas sudut KPR gitu ya. Karena yang paling luar. Yang paling ujung titiknya ya. Yang kedua adalah luar sudut, bagian dalam sudut dan luar sudut. Nah, yang di dalam sudut ini disebut sudut dalam, yang di luar ya, yang di garis merah daerah sini, dari sini ke sini itu namanya sudut luar. Kemudian daerah sudut adalah daerah dalamnya. Di sini nih, yang di dalam ini namanya daerah sudut. Selanjutnya adalah ukuran sudut. Nah, lambang sudut adalah derajat atau 0 pangkat 0 ya. Contoh penulisannya besar sudut ABC sama dengan 45 derajat dibacanya. Kemudian cara mengukur dan menggambar sudut adalah menggunakan busur derajat. Mungkin ini tidak asing ya. Sudah pernah kalian gunakan waktu SD. Siapkan busur derajat dalam setiap pembelajaran garis dan sudut. Jangan lupa, ini busur derajatnya seperti ini. Boleh disiapkan dari mulai sekarang ya. Selanjutnya adalah menggambar sudut. Nah, ini ada langkah-langkah untuk menggambar sudut. Yang pertama, gambar sebuah garis. Kita gambar misalnya di sini ya, titik simpulnya di sini. Kemudian kita ukur ya, kita tandain dia di 40 derajat ya. Nah, kita ukur nih 40 derajat. Kita ukur dulu, baru kita tandain titiknya 40 derajat, kemudian kita titikin, kemudian kita garis. Nah, itu adalah menggambar sudut 40 derajat. Gampang ya? Nah, setelah ini kita akan mengukur sudutnya. Nah, mengukur sudutnya, misalnya yang pertama yang ini. Nah, ini diukur menggunakan busur derajat, ternyata ketemu di angka berapa ini? 60 ya, 60 derajat. Maka besar sudut ini adalah 60 derajat. Kemudian yang kedua adalah gambar yang bawah ya. Gambar yang bawah ini ke sini sama ke atas ya, garisnya yang warna merah. Kemudian kita ukur titik sudutnya. Apa nih, titik pusatnya harus pas di titik sudutnya. Kemudian kita ukur, ternyata sudutnya berapa ini? 140 derajat. Jadi sudut ini adalah 140 derajat ya. Nah, ini langkah-langkahnya bisa kalian pahami ya. Ada ini cara-caranya. Nah, ini 45 derajat, ini 90 derajat, kalau yang ini 180 derajat. Kalau dia lurus 140, kalau ini 45 ya, tepat di tengah-tengah. Kalau ini lurus 90. Oke. Nah, ini adalah cara yang lain ya. Ada 70 cara mengukur yang lain, nanti bisa kalian pahami. Yang diketahui adalah garis merahnya. Kalian tinggal menempelkan busur derajatnya tepat di titik garis titik pusatnya ya, titik sini. Kemudian kalian ukur, tempelkan. Nah, berapa sudutnya itu ya. Ini bisa kalian lihat. Kemudian jenis-jenis sudut, ada sudut lancip kurang dari 180 derajat, sudut siku-siku 90 derajat, sudut tumpul di antara 90 dan 180 derajat, sudut lurus adalah 180 derajat, dan sudut refleks adalah lebih dari 180 derajat. Nah, ini gambarnya. Yang pertama sudut lancip, kedua sudut siku-siku, yang ketiga adalah sudut tumpul, yang keempat sudut lurus, yang kelima adalah sudut refleks. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku semua. Itu saja dari pembelajaran Miss Tami. Kalau nanti ada waktu, Miss Tami akan tambahkan di grup WA mengenai video
cara menghitung, cara mengukur sudut dan cara menggambar sudut ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga keamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.